Baik, Bu Rina, Ya. sebelumnya kami mohon maaf, Bu Rina, karena proses pelaksanaan ujian komprehensif itu Mm. kita laksanakan pada malam hari ini, dan Ya. mohon maaf penguji kita sebelumnya, Pak Saifuddin Yuliar, itu ada urusan keluar kota, jadi ini kita ambil alih dari panitia PPG untuk melaksanakan uji komprehensif. Kami baru dapat informasi tadi sore, maka malam ini kita laksanakan ujian komprehensif karena besok itu sudah hari ketiga, Bu ya. Iya, Jadi Pak. takut ya, belum besok kita banyak kegiatan dan aktivitas yang lain. Iya, Pak. Baik Ibu Rina, proses ujian komprehensif kita ini ada beberapa tahap. Yang pertama nanti itu kita minta kepada Bu Rina itu untuk melaksanakan proses belajar mengajar seperti di kelas Iya, atau Pak. proses seperti ya pakai kegiatan pembukaan, Ya. kegiatan inti, kegiatan penutup seperti biasa, tapi kami Mm. mohon maaf waktunya tolong dikondisikan ya sekitar 5 sampai 10 menit Bu ya. Iya, Karena Pak. waktu sudah jam 9.46 ya. Iya. Kami pun masih di kampus Bu sama Iya, panitia Pak. untuk menyelesaikan ini. Kami pada Bu Rina kami persilakan Bu untuk melaksanakan proses pembelajarannya terlebih dahulu. Kami Iya. persilakan Bu Rina. Saya share dulu PPT-nya ya, Pak. Ya. Sudah Bu, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa dulu ya. Tapi Ibu mau tahu dulu nih, siapa anak Ibu yang gak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan doa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita masuk ke materi kita. Tapi sebelumnya pembiasaan dulu ya. Di kelas 4 kita akan membaca surat Al-Ma'un. Al-Ma'un ya. Jangan lupa baca ta'awuz dulu ya anak-anak Ibu, karena itu merupakan salah satu adab ketika kita membaca Al-Quran. Oke, kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Oke, kita akan masuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Agar lebih pahamnya pembelajaran hari ini, kita baca bersama dulu apa tujuan pembelajarannya. Silakan anak Ibu Ahmad, tolong dibaca tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang teladan mulia Asmaul Husna. Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menyebutkan, memahami, dan menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Setelah itu, Ibu berharap anak-anak Ibu juga bisa meneladani sikap mulia yang tercermin dalam Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Oh iya, jadi pembelajaran kita minggu kemarin yaitu tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menceritakan tentang keberagaman yang merupakan sunatullah. Jadi Allah ciptakan kita beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa tujuannya sama yaitu agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa ya. Dah, materi kita kali ini tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu tentang Allah Al-Malik. Tapi sebelumnya Ibu mau membakar semangat kita dulu nih. Masih ingat nggak? Tefuk fokus. Ya, kita ulang bersama-sama ya. Tefuk fokus, melihat, mendengar,
melihat, fokus. Nah, semangat ya anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita fokus ke materi kita yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Nah, tadi malam ada nggak anak-anak Ibu membaca tentang materi kita hari ini? Apa yang Ananda tahu tentang Asmaul Husna? Ya, Asmaul Husna ada 99 dan kita akan pelajari di kelas 4 ini ada 5. Dan yang pertama kita pelajari itu tentang Al-Malik. Apa anak-anak Ibu? Asmaul Husna yang pertama Al-Malik. Coba ulangi lagi. Al-Malik. Ya. Al-Malik apa? Al-Malik artinya adalah Allah Maha Raja. Apa maksudnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, betul. Allah Maha Raja itu adalah Allah Raja dari segala raja. Ananda di rumah pernah dengar nggak? Raja Salman. Ya, Raja Salman itu dia berkuasa di daerah Arab Saudi. Dia hanya menguasai daerah Arab Saudi saja. Kalau di Indonesia siapa yang berkuasa? Ya, betul, presiden. Nah, dia yang menguasai daerah Indonesia. Yang menguasai semua presiden yang ada di dunia ini siapa? Nah, ada satu yang lebih berkuasa dari presiden yang ada yang kita tahu itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah adalah penguasa tertinggi yang memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh alam semesta yang ada di langit, di bumi, di lautan, dan bahkan yang alam yang tidak nampak oleh kita itu penguasanya adalah Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaknya menguasai diri dari hawa nafsu agar terhindar dari perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Gitu ya Nanda. Dah, kita masuk lagi ke Asmaul Husna yang kedua. Nah, Ibu nih ada kartu di sini. Kelihatan nggak? Ini apa bacaannya? Ya, betul Desita. Ini namanya Al-Aziz. Apa yang lainnya coba baca lagi? Al-Aziz. Di sini Ibu juga sudah buatkan artinya. Apa artinya nih? Ya, betul. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Atau Al-Aziz ini artinya adalah Allah yang Maha Mulia. Jadi apa maksudnya Allah Maha Perkasa? Maksudnya adalah Allah memiliki kekuatan dan keagungan tanpa tanding. Anak-anak Ibu pasti pernah kan menonton film yang biasa kayak Batman. Ya, bagaimana menurut Ananda di rumah Batman itu? Pintar kan? Apapun bisa dia lakukan. Ya, kita tahu bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam film kartun itu adalah manusia yang sangat luar biasa. Tapi yang Anda di rumah ada yang lebih luar biasa, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi karena dengan izin Allah lah kita dapat mengatasi suatu rintangan. Ya, Nanda di rumah, paham nggak penjelasan Ibu? Ya, Alhamdulillah udah paham ya. Jadi bagaimana cara meneladani sifat Allah Al-Aziz, yaitu menjadi orang yang tegar. Jangan takut dengan segala pun ya, karena Allah, ya kalau tidak Allah mengizinkan maka keburukan itu tidak akan terjadi. Oke, Nanda di rumah, dari penjelasan Ibu yang tadi, Ibu memberikan sebuah pertanyaan nih. Kenapa kebanyakan dari kita lebih takut dengan larangan orang lain daripada larangan Allah? Ayo, siapa bisa menjawab pertanyaan Ibu? Dari dengan pertanyaan Ibu nih. Ya, betul. Jadi kenapa orang takut dengan larangan manusia? Karena dampaknya akan langsung terasa. Contohnya seperti apa? Kalau kita disuruh makan oleh orang tua kita, kalau kita tidak segera makan, maka orang tua kita kalau larangan Allah tidak langsung nampak. Tapi Ananda di rumah, konsekuensinya kalau kita melaksanakan apa yang telah dilarang Allah, maka konsekuensinya akan lebih luar biasa ya. Jadi anak-anak Ibu mengingatkan kembali, janganlah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Oke, mungkin hanya itu pembelajaran hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu di rumah dapat memahaminya. Nah, sebelum ibu menutup, siapa nih anak-anak ibu yang bisa menyimpulkannya? Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Aziz. Tolong dibaca-baca lagi di rumah ya anak-anak ibu, di buku ada tuh penjelasannya yang lebih mendalam lagi. Nah, sebelum itu ibu mau bertanya nih, anak-anak ibu udah paham nggak pembelajaran hari ini? Alhamdulillah udah paham semua. Ya, ini ibu akan memberikan PR untuk Anda di rumah. Silahkan kerjakan ya di rumah Anda semuanya. Jangan sampai lupa. Nah, sebelum menutup, marilah kita baca doa. Ketemu lagi minggu besok dengan Asmaul Husna yang berbeda. Ibu akhiri ya. Silahkan keluar kelas. Jangan meribut nanti ya dan jangan berkelahi. Sekian, Pak. Oke, Ibu Rina Yunita. Baik, Ibu kan sudah nyusun modul ajar ya. Iya, Ini Pak. sudah juga modul ajar. Ya. Eh, Komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar itu apa saja, Bu, yang Ibu ketahui? Modul ajar, Pak, tentang identitas yang pertama, Pak. Hmm, Yang kedua tentang inti dari modul itu. Setelah itu ya, Pak. setelah itu sumbernya dari mana, terus glosarium. Setelah itu apa lagi ya? Kita urutkan dari atas itu kan di bawah dia Ya, identitas kan di awal ya. ya, Kalau ha, di ini ada tujuan ya, ya, tujuan, materi, ada metode, ada media. Nah, media yang Ibu gunakan apa, Bu? oh PPT ini Pak. PPT ya, PowerPoint gitu saja ya. Ya, ha. Terus Baru ada namanya, terus, ada nanti spidol nanti Pak. oke. Selanjutnya ada yang namanya asesmen. Iya Pak. Oke, kapan asesmen itu nanti dilaksanakan, Bu? Asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran biasanya Pak. Kalau asesmen Hmm, formatif di tengah pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menentukan kemajuan siswa, itu Pak. oke. Teori belajar yang Ibu ketahui apa saja, Bu? Ada yang masih ingat? Masih Pak, yang pertama Apa saja? tentang teori belajar behavioristik Oke, yang mengatakan bahwa pembelajaran itu terdiri dari stimulus dan respon, Pak. Stimulus oke. itu pembelajaran yang diberikan oleh guru pada siswa, respon itu Oke, Ibu ada nyusun modul project, Bu? ada Ada Pak buat apa judulnya, Bu? Yang apa yang Ibu bahas dalam modul project itu? tentang Asmaul Husna juga Pak, tapi nanti hasilnya anak-anak poster Pak. Poster, Bu. Iya, Poster itu kayak gambar gitu ya, seperti gambar iya, gitu ya. ya, ada gambar, ada informasi yang menjelaskan tentang keteladanan terhadap Asmaul Husna gitu, Pak. Oke, Ibu dulu ada nyusun dalam proses lokakarya kita ada membuat kemarin PTK, Bu ya. Iya, Pak. Penerapan. Nah, Ibu masih ingat PTK yang Ibu susun? Masih, Pak. Judulnya? Judulnya apa, Bu? Penerapan strategi SAFI terhadap peningkatan motivasi siswa pada mata pelajaran PA. Kalau saya boleh bertanya, Ibu milih judul PTK itu dari judul lain kenapa, Bu? Kenapa milih metode SAFI itu? Karena saya lihat permasalahannya di sekolah itu anak-anak tuh tidak bersemangat ketika saya mengajak menghafal gitu, Pak. Oke, metode SAFI itu seperti apa, Bu? Sistem proses pelaksanaan. Pendahuluan Langkah-langkahnya Bu masih ingat? Sedikit saja. Intinya lah. intinya di inti pembelajaran itu kita menerapkan Misal kalau match and make mencari pasangan kan, ya, kita buat suruh dipakai kertas, misalnya satu sisi ayat Al-Qur'annya, satu lagi ayatnya. Nanti kita tulis nih banyak nih artinya ini nih. Nanti mereka mencari inti metode match and make atau berpasangan. Kalau saat ini seperti Safi intinya ini gitu. saya lebih mengkombinasikan medianya Pak, seperti gerak tangan, somatik itu kan gerak Pak, audio itu Oh, suara atau dia memperdengarkan kawannya, dan visual itu entah ayat itu saya kasih warna-warna gitu Pak. Setelah itu intelektual. oke, baik Bu. Ada yang
Ada kertas Bu yang bisa untuk menulis? Ada, Pak. Oke, silakan tulis satu ayat Al-Quran Bu ya. Terserah, Pak. Jangan, ya terserah. Jangan surat At-Tin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Asri. Iya, Selain iya. itu Bu. Tadi temannya banyak nulis At-Tin semuanya. Al-Ikhlas jangan lah Bu, masa qul huwallahu ahad doang kan. Selain itu lah Bu. Al-Ikhlas jangan. Ya, Satu ayat saja. Silakan. iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ada Abi. Sahabat ada Abi Lahdi wa Tab. Ini, Pak. Ya, silakan tunjukkan Bu. Saya buat surat Pak Al. Fatian dulu. Ya, bentar Bu, ya didiamkan dulu. Oke, terima kasih Ibu. Sudah. Oke, terima kasih Ibu Rina Junita telah melaksanakan untuk komprehensif. Sekali lagi kami mohon maaf Bu telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Sudah jam 10, masih malam pun kita masih melaksanakan kegiatan TPG. Kami mohon maaf sekali Bu. Ya Bu, silakan setelah ini di-download rekamannya, besok silakan di-upload Bu ya di pelaksanaan ujian di LMS-nya. Terima kasih Bu. Kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin keluar Bu Rina ya. Iya, iya, Pak. Silahkan, Pak.